Pastor Leo dan Ibu adalah sahabat bagi kami. Istri saya Ibu Sanita tidak bisa datang, dia kirim salam juga. Kami bersyukur bahwa Tuhan selalu bekerja di antara kita dan makin lama gereja Tuhan akan makin kuat. Saya telah diberi tugas untuk menyampaikan firman Tuhan mengenai bagaimana kita sebagai orang percaya perlu untuk menjadi kesaksian bagi banyak orang. Memberitakan firman Tuhan pada saatnya baik atau tidak baik, kita perlu siap sedia. Kadang-kadang kita merasa kita harus sempurna dulu, harus baik dulu, harus menang dulu, baru bisa beritakan firman Tuhan. Tapi dalam 2 Timotius 4 ayat 2, Paulus berkata kepada Timotius, pada in season atau out of season, kita perlu untuk siap sedia menyatakan kebaikan Tuhan, saudara. Contohnya, waktu saat Natal di tempat kami, saya hanya merangkul anak saya, putra saya untuk duduk bersama-sama. Itu saja dengan saya duduk masuk dalam ruangan dengan merangkul, ada orang yang perhatikan, saudara. Saya nggak pernah tahu bahwa gerak-gerik saya itu dilihat gitu. Jadi bukan cuma Instagram aja yang dilihat, saudara ya. Tapi kehidupan kita yang kita nggak pernah sangka itu dilihat sama orang. Setelah habis Natal, setelah acara Natal itu, saya berjumpa dengan suami istri. Suaminya stres rupanya karena keluarganya, saudara. Anaknya itu ada kelainan, hampir-hampir membunuh, hampir melukai. Jadi dia melihat, dia ngomong sama saya dan saya nggak sangka, saya pikir dia bakal impress sama saya karena khotbah saya gitu ya, yang menggelegar. Ternyata enggak. Dia terjamah oleh karena saya masuk ke ruangan merangkul anak saya, saudara. Bayangkan rangkulan kita, saudara. Pegangan tangan kita kepada anak kita itu bisa membukakan hatinya orang. Kita kalau pengkhotbah maunya kan dikenal dengan firman Tuhan ya, dengan urapan Tuhan yang baik gitu. Tapi Tuhan bisa memakai segala hal itu, saudara. Dan metode Tuhan itu selalu manusia. Jadi hari ini saya bawa kabar baik bagi setiap saudara bahwa saudara bisa dipakai oleh Tuhan. Jadi saudara nggak usah merasa harus mencapai level-level tertentu. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema victor or victim. Menjadi pemenang, menjadi penakluk, atau menjadi korban atau orang yang kalah. Tapi izinkan saya menyampaikan satu preambel atau pembukaan dari E.M. Bound, seorang pahlawan doa. Dia mengarang buku Power Through Prayer. Saya dorong setiap saudara bisa dapatkan buku itu. Dia bagus sekali, saya bacakan quote ini. Ya. Saya langsung dalam bahasa Indonesianya saja saya terjemahkan. Saudara bisa lihat di dalam bahasa Inggrisnya di teks. Bahwa rencana Allah adalah memakai manusia jauh lebih banyak daripada hal-hal yang lain. Karena manusia adalah metodenya Allah. Dan gereja selalu mencari metode-metode lebih baik. Tidak ada yang salah. Tetapi Tuhan mencari orang yang lebih baik. Pertanyaannya, who are the better man? Siapakah orang yang lebih baik itu? Orang yang lebih baik adalah orang yang berjumpa dengan Tuhan. Orang yang berjumpa dengan Yesus. Orang yang mata dibukakan. Karena setiap kali orang yang berjumpa mengalami Yesus, pasti hidupnya berubah. Pasti gaya hidupnya berubah. Pasti prioritasnya berubah. Pasti destiny atau tujuan hidupnya berubah. Itu yang terjadi kepada Paulus waktu di dalam Kisah Rasul 8 dijamah oleh Tuhan. Dia naik kuda dan dia jatuh. Dua pertanyaan yang dia tanya, who are you Lord and what do you want me to do? Itu juga seyogianya bagi kita untuk bertanya sama Tuhan, Tuhan siapakah engkau? Kan dari perkenalan kita akan Tuhan, dari kita punya koinonia, dari kita punya proskuneo, dari penyembahan kita, akan keluar pelayanan, akan keluar marturia, akan muncul kesaksian yang dahsyat bagi Tuhan, saudara. Jadi kita nggak mungkin bisa bersaksi untuk Tuhan, bagi Tuhan, kalau kita belum mengalami yang namanya jamahan Tuhan. Saudara nggak bisa mengatakan bahwa dia Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan, kok saudara belum melewati masa-masa yang sulit dalam keuangan. Siapa yang mau mengatakan Jehovah Jireh di sini? Allah itu penyedia. Boleh lihat tangannya? Oh, nggak usah didoakan, saudara akan mengalami masa-masa tantangan dalam keuangan.
Kita hanya bisa mengatakan dia Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan, kalau kita mengalami hal-hal yang menyakitkan dalam hidup kita. Kita hanya bisa mengatakan dia Jehovah Shalom, Allah sumber damai sejahtera kita, waktu kita mengalami masa-masa yang membuat kita pening, saudara. Tapi kita kemudian mengalami Tuhan. Saya masih ingat sekali waktu kerusuhan Mei 98, Bapak Ibu. Ini korbannya agak beda dengan yang pertama. Saya tinggal di Citra Garden 2, saya lihat penjarahan luar biasa besar-besaran. Saya kebetulan ketua RT di situ, saudara. Ada tampangnya, Pak. Ketua RT gitu, sempat diminta ketua RT. Kami berkumpul, kami buat kesepakatan di situ ya. Pokoknya karena kami belum pernah mengalami hal ini sebelumnya mengenai penjarahan, belum pernah. Dan kita berkumpul para pria itu ya. Pokoknya kalau ada apa-apa sama kita, you take care our family gitu. Sampai buat kayak begitu. Bagaimana enggak stres? Istri tidur dengerin radio apa? Nah itu, yang saya enggak publikasikan radionya. Apa dia denger 24 jam sampai dengerin mengenai di sana kebakaran, di sini kebakaran. Siapa yang enggak stres? Saya sebagai hamba Tuhan juga, saya keluarkan namanya samurai, saudara. Kurus-kurus bisa pegang samurai. Ini berlawanan dengan hati nurani. Tetapi demi menjaga keluarga, kalau ada apa-apa, over my dead body. Lewatin dulu saya. Saya ngelihat bagaimana dengan mata kepala saya sendiri, saudara. Supermarket, diambilin semuanya. Saya ngelihat ada orang, 2 orang bisa angkat piano. Piano, grand piano diangkat sama 2 orang. Ini makan pil apa ini tuh? Pil koplo, pil kuda, saya nggak tahu sudah. But just amazing, maksudnya like how destructive, betapa menghancurkannya maksudnya gitu. Dan saya pulang ke rumah gitu, karena saya mesti jaga patrol sama teman-teman gantian gitu ya. Waktu saya sampai di situ saya capek, kemudian orang tua saya telepon saya dari Kanada, kebetulan kami orang tua semua tinggal di Kanada, pindah semuanya ke luar negeri. Telepon hampir setiap berapa jam telepon, everything, make sure everything is good, everything sure. Waktu habis ngomong begitu, saya ngeliat televisi juga dalam keadaan chaos begitu. Datanglah putri kami, Jacqueline, umur 2 tahun. Datang ke saya dan mengatakan apa? Daddy, I love you. Bapak Ibu, perkataan singkat sederhana, Tuhan pakai. Tuhan pakai begini. Tuhan berkata di hati saya gitu ya. Bukankah aku mengasihimu dan keluargamu? Ya tapi di luar banyak huru hara. Saya ngomong sama Tuhan, lepaskan pedangmu. Nanti kalau ada orang datang gimana? Tuhan saya nasihatin saudara. Ini siapa jadi Tuhan, siapa jadi orang percaya, saya juga bingung percaya itu. Nanti kalau ada orang datang gimana Tuhan, kau saya nggak pegang sesuatu. Damaiku menyertaimu. Tuhan ngomong begitu saudara. Itu seperti beban yang ratusan kilo itu hilang saya. Saya taruh, saya bersyukur sama Tuhan, saya menangis sama Tuhan, terima kasih. Dan Tuhan jaga kami tidak ada apa-apa. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita saudara. Dan kesaksian itu saya beritahu kepada teman-teman yang lainnya, mereka yang mengalami hal yang sulit. Saya bilang kalau Tuhan bicara sama kita, itu mendamaikan kita. Mendamaikan kita. Tuhan mau sekali memakai kita sebagai mitranya, anak-anak yang dewasa untuk bisa menetapkan kerajaannya. Yang mendeklarasikan firman yang telah merubah kita kepada yang lain-lainnya. Kata testimoni dari kata marturia, saudara, kita ini diubahkan bahkan rela mati. Karena kita mencatat, melihat, merasakan. 1 Yohanes 1, saudara ayat 1 dengan 3 dikatakan, apa yang telah kamu dengar sejak semula, apa yang telah kamu lihat, apa yang telah kamu rasakan, yaitu firman kehidupan, itulah yang kau beritakan. Waktu kita memberitakan hal demikian, saudara, hal yang menariknya, pengertian yang saya dapatkan dalam 1 Yohanes 1:3 dikatakan, waktu engkau memberitakan firman yang merubahmu, firman kehidupan Yesus, orang akan mendapat persekutuan dengan Tuhan, orang akan mendapat persekutuan dengan Tuhan Yesus. Saya bilang amazing.
Orang itu bisa dijamah, bisa dekat sama Tuhan hanya gara-gara kita menjadi jembatan mau beritakan bagaimana Tuhan baik bagi kita, saudara. Seringkali kita berpikir kita mesti khotbah panjang lebar untuk orang percaya. No. Hanya hal-hal yang sederhana, yang singkat Tuhan bisa pakai. Itu sebabnya tadi di dalam E.M. Bounds mengatakan, men are always looking for better method. Manusia selalu mencari metode. Metode apa nih ya? Metode apa? Dulu waktu saya masih mahasiswa, saya pakai hukum navigasi dari Navigator. 4 hukum rohani itu kalau beritakan Injil supaya orang bertobat. Ini kita, ini Tuhan, ini jembatan, dosa. Biasanya orang terima Tuhan. Saya takut-takutin. Kok kamu mati malam ini masuk mana loh? Masuk surga, masuk neraka. Oh iya terima Tuhan. Jadi menginjil dengan menakut-nakuti saudara. Itu saya alami, tapi sekarang lo gak bisa menginjil dengan menakut-nakuti seperti itu. Jadi yang saya mau katakan, kita lihat bahwa Tuhan mau sekali untuk memakai kita. Bahkan kalaupun kita lari dari Tuhan. Saya mau deklarasikan ini. Kalaupun kita lari dari Tuhan, tetapi kemudian kita dijamah Tuhan seperti Yunus. Tuhan bilang dia untuk pergi ke Niniwe. Dia bilang ngapain Niniwe, itu musuh orang Israel. Saya pergi ke Tarsus, enakan di sini. Mungkin zaman sekarang bisa ke kafe gitu ya. Ngapain ke kampus, dia bilang gitu. Tapi Tuhan selalu tertarik dengan keselamatan orang banyak, saudara. Dan kadang kita nggak ngerti karena kita lebih cari convenience sake atau lebih nyaman karena for our own ego, for the fulfillment, untuk self-indulgence, untuk kepuasan kita, saudara. Akhirnya Yunus, Anda tahu ceritanya kan, dia berombang-ambingkan, dilempar oleh orang-orang di laut itu supaya badainya berhenti. Anda bisa baca sendiri dalam Yunus itu, kisah Yunus 1. Waktu dia dibuang ke laut, dimakan oleh ikan, ya, dalam 3 hari, saudara. Makanya kadang-kadang saudara, situasi yang gak enak yang buat kita mabok, yang buat kita bau, itu Tuhan izinkan. Kalau saudara dalam keadaan bau sekarang, dalam keadaan ashamed, Tuhan izinkan supaya saudara kembali kepada Tuhan. Yang amin cuma 5 orang saya hitung. Yunus akhirnya bertobat dan dia pergi ke Niniwe, dimuntahkan kembali ke destiny-nya. Saudara tahu, saya mikirin, waktu saya baca kisah Yunus, kok bisa ya satu kota itu bertobat, satu kota. Luar biasa, saudara. Biasa bertobat kan satu gitu ya. Ini satu kota bertobat. How amazing gitu loh. Anda tahu, kenapa bertobat? Karena selama 40 hari, Yunus itu kasih tahu. Kalau nggak bertobat dalam 40 hari, kota Niniwe tunggang langgangan. Anda tahu apa yang terjadi? Yunus itu di atasnya ada ganggang laut, saudara. Ada cumi nempel di sini, ikan asin. Jalan 40 hari, coba Anda kalau nggak percaya, Anda pergi ke pasar ikan, taruh aja ikan-ikanan di jaket Anda. Mau nggak mau orang percaya ini orang baru keluar dari laut. Baunya nggak kira-kira. Jadi satu pengertian saya buka, baunya kita, saudara, bisa dipakai oleh Tuhan untuk membuat orang lain bertobat, saudara. Haleluya, berikan tepuk tangan bagi Tuhan sekali lagi, saudara. Jadi jangan pernah berpikir like, I'm in a mess. Yes, you are in a mess, but God can change that into a testimony. Jadi kalau Anda mengalami masa duka, nestapa, saya mengatakan bahwa Tuhan bisa merubah film Anda menjadi film yang luar biasa. Bukan untuk Anda saja, tapi untuk orang lain, saudara. We often think about ourselves, terus berpikir ini penyakitku, sakitku, keluarga. No. It's even greater, saudara. Hari ini saya berdoa supaya saudara dibebaskan pikiran saudara, supaya Tuhan bisa pakai dan gereja ini bisa penuh, saudara. Saya juga mau kalau datang kemari, penuh setiap kali kebaktian, saudara. Haleluya. Emangnya saudara doang yang mau? Saya juga mau, saudara. Saya juga mau untuk orang-orang di sini mengalami Tuhan. Kebaikan Tuhan yang di luar sana juga. Mari kita lihat sama-sama, saudara. Kita ke dalam firman Tuhan. Kita lihat dari Lukas 15 ayat 21 sampai 22. Kita lihat apa yang Tuhan pulihkan sewaktu kita kembali kepada Dia. Lukas 15 ayat 21 ayat 22 saya bacakan. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Karena tahu di Lukas 15 sebelumnya,
Dikisahkan bahwa ini anak kedua, anak bungsu, dia minta setengah daripada harta bapaknya, meskipun bapaknya belum meninggal. Ini anak yang tidak tahu diri. Anak yang tidak sopan, anak yang kurang ajar, kalau bahasa Hokiannya enggak uhau. Ya, enggak tahu budi nih anak. Udah dibesarkan minta lagi harta sebelumnya. Dikasih sama bapaknya, dia habiskan semuanya. Dia senang-senang dalam dunia gemerlap, dugem, apapun juga. Habis baru kembali ke rumah bapaknya. Lukas 15 ayat 22, tetapi ayah itu berkata kepada hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. 3 hal. Sewaktu kita orang yang hilang kembali ke rumah Bapa. Yang pertama, Tuhan beri kepada kita jubah kebenaran. Bukan lagi usaha kita tapi semuanya kebenaran yang impute, yang diimpartasikan kepada kita oleh Yesus di kayu salib. Yang kedua, dikatakan di sini diberikan cincin. Saudara. Cincin bicara mengenai otoritas. Waktu Yusuf menjadi Perdana Menteri diberikan oleh Firaun cincin. Saudara, ya kalau Yusuf angkat tangan orang boleh bergerak, dia turun tangan orang diam. Betapa powerful ya cincin itu, saudara. Seperti itu. Kalau kita lihat juga mengenai Esther juga, mengenai cincin dimeteraikan, merubah surat yang sebelumnya ada genocide untuk orang Yahudi mau dibunuh tapi dirubah semuanya oleh Esther di situ, oleh Mordekai. Tapi yang terakhir ini saudara, ini adalah bicara mengenai hak sepatu pada kakinya. Dia nggak pakai sepatu, diberikan hak. Bapak Ibu, saya mau beritahu bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan diberikan 2 hak ini. Anda bisa catat, di sini nggak ada 2 hak ini. Pertama, hak yang setiap anak-anak Tuhan datang ke rumah Tuhan, Tuhan ingin setiap orang bisa merasakan kehadiran Dia. Katakan sama-sama kehadiran. Banyak orang gak bisa merasakan kehadiran Tuhan. Yang kedua, Tuhan inginkan untuk setiap anak-anak Tuhan yang terhilang kembali melihat bahwa semua persediaan di rumah Bapa adalah milik kita semuanya. Karena ada anak yang sulung yang bekerja di rumah bapaknya, dia mengatakan, dia protes, dia gak mau masuk ke rumah karena ada suara musik merayakan anak yang bungsu. Dia katakan, Bapak selama ini aku gak pernah melanggar peraturan-peraturan. All this time I have obeyed, I have not transgressed any of your law. Gak pernah. Tapi seekor kambing kecil aja, kambing kurus gak pernah kau berikan padaku. Saya mau beritahu saudara, itu salah saudara. Sebab waktu anak yang bungsu itu minta setengah, itu langsung dibagi 2. Setengah untuk anak yang bungsu, setengah untuk anak yang sulung. Even more, anak yang sulung dapat double portion, saudara. Jadi kalau dia mengatakan, kau gak pernah memberikan aku seekor anak kambing. Not so. Makanya bapaknya mengatakan, bukankah selama ini engkau berada di rumah, apa yang kupunya adalah punyamu. Banyak orang percaya melayani di rumah Tuhan, gak merasakan hal ini, saudara. Dia bekerja, tapi sebagai orang upahan. Orang upahan gak punya hak, budak gak punya hak. Kalau Anda baca, lihat ensiklopedia, budak itu dianggap sebagai properti daripada majikannya. Seperti Filemon yang kehilangan Onesimus. Waktu dikembalikan oleh Paulus, biarlah dia bukan sebagai budak saja, tapi sebagai orang yang merdeka dalam Kristus. Dikatakan demikian. Jadi Bapak Ibu, saya lihat di sini ada hal di Contemporary Bible Version mengatakan dalam Lukas 15 dikatakan, I am no longer good enough to be called as your son, so treat me like one of your workers. 2 hal ini terjadi saudara, good enough syndrome and treat me like your worker. Ada orang yang kembali ke rumah Tuhan saudara, nggak usah diperlakukan sebagai anak, tapi perlakukan aku sebagai budak. Jadi makanya nggak bisa merasakan kehadiran Tuhan, jaga jarak tapi melayani, monggo apa saudara. Padahal kalau kita tahu kita punya otoritas saudara. Kalau kita punya otoritas, kalau kita berdoa, surga terbuka. Enggak mudah-mudahan semoga sekiranya Tuhan, no.
Whatever you bind on earth is bind on heaven. Whatever you loose on earth, loose on heaven. Itu otoritas kita sebagai anak-anak percaya, saudara. Makanya kita kalau berdoa, doa orang benar besar kuasanya. Bukan besar komisinya, saudara. Tadi dikatakan kan, tadi oleh siapa? Yehuda ya, di Kebaktian 1 atau kedua. Never mind bagaimana kita doanya. Yang penting hati kita. Karena doa orang benar. Kitanya harus benar dulu, saudara. Tuhan akan melihat isi hati kita. Bukan doa yang bagus. God is not looking for eloquence. Dia nggak cari kefasihan. Tapi dia cari hati kita, saudara. Untuk yang benar. Jadi itu good enough syndrome. Itu bahaya karena banyak orang bilang, saya ini belum cukup banyak berdoa. Saya belum cukup banyak firman Tuhan. Akibatnya apa, saudara? Kalau datang hadirat Tuhan, mesti nyanyi berkali-kali. Kalau udah 5 kali baru Tuhan hadir. Hello? Bapak Ibu, waktu kita nyanyi lagu pertama, Tuhan sudah hadir, saudara. Enggak usah 5 lagu genjreng. Emangnya di pecenongan? Gitu. No, Tuhan sudah hadir di pertama. Seperti itu. Jadi kita harus punya keyakinan demikian, saudara. Jadi kita nggak perlu, saya nggak cukup pendidikan saya nggak bisa, atau saya nggak cukup kaya, atau saya nggak cukup apa, ini sudah pengalaman. No, Tuhan bisa pakai segala macam orang. Biarlah yang bernafas memuji Tuhan. Tidak ada yang bisa mengatakan no. Yang kedua, treat me like you worker. Yaitu kayak pekerja-pekerja itu yang nggak mengerti mengenai haknya, nggak tahu. Makanya berdoanya kadang-kadang orang Kristen doanya patetik, saudara. Menyedihkan maksudnya gitu. Bukannya kita nggak boleh dekat sama Tuhan ya. Kalau kita belajar mengenai Daud, saudara. Dia banyak bicara mengenai isi hati dia, kesusahan dia. Tapi ujung-ujungnya pada akhir pasal di Mazmur selalu mengatakan bahwa Tuhan adalah kebenaranku. Tuhan adalah gunung batuku, Tuhan penyelamatku. Jadi kita not emphasize di dalam faktanya, tapi kita bisa glory, kita bisa mengambil waktu untuk bersuka cita dalam kebenaran firman Tuhan. Bukan dalam faktanya, saudara. Karena antara fakta dengan kebenaran itu hal yang berbeda. Kadang-kadang banyak anak muda, milenial, or generation Y, whatever, mereka selalu bilangnya fakta dulu dong. Sementara saya berkhotbah, ini generasi muda lagi Google nih. Ngecek khotbah saya apa gitu loh. Kalau kita ribut berdasarkan fakta, Anda akan tertipu dengan fakta. Fakta itu adalah temporary, bukan kebenaran. Yang namanya kebenaran, truth is, kebenaran itu adalah kekal. Kebenaran itu adalah pribadi Yesus. Kalau Anda baca dalam Kejadian 37 ayat 33, Yakub itu menderita oleh karena fakta. Waktu saudara-saudaranya Yusuf membawa jubah yang berlumuran darah, dikatakan di situ dalam Kejadian 37 dikatakan with perfect faith. Dengan iman yang sempurna dia percaya anaknya udah mati. Saya mau nanya saudara, pada saat itu Yusuf sudah mati apa belum? Belum. Tapi dia percaya saudara, berdasarkan fakta. Tapi kebenarannya Yusuf dijual ke Mesir, ke Potifar. Mereka mereka-reka yang jahat, tapi Tuhan merubah yang jahat menjadi yang baik, saudara. Makanya Tuhan itu turut bekerja dalam segala hal, saudara. God works more beyond daripada apa yang kita bisa bayangkan. Seperti itu. Nah, iblis yang usia udah 6.000 tahun, saudara, yang udah tua begini, saudara, dia mencoba untuk membuat anak Tuhan itu yang kembali ke rumah Tuhan nggak mengerti mengenai haknya, nggak mengerti mengenai otoritas yang Tuhan berikan. Prinsip yang dipakai oleh iblis adalah minimax. Maksudnya apa, Pastor? Maksudnya iblis akan mencoba memberikan tipuan-tipuan. Dia hanya bernipu, saudara. Dia tuh nggak berkuasa. Dia nggak berkuasa. Dia telah dikalahkan di kayu salib. Kita bersyukur kepada Yesus, saudara, yang telah membuat iblis itu menjadi tontonan di depan semua publik dari sebelumnya. 6.000 tahun yang lalu orang-orang kudus itu yang dibukakan semua sudah kuncinya. Karena dia telah triumph over death di situ. Dan apa maksudnya minimax? Pertama-tama dia minimalisir akan dosa atau pelanggaran. Selalu iblis akan coba begini. Everybody else doing it. Setiap orang juga begini.
Bayar pajak, nggak usah. Lapor, nggak usah. Tidur bareng sebelum nikah, nggak apa-apa. Semua orang kayak begitu. Nanti juga diberkatin. Pastor juga nggak bakal tahu. Ngeri kali saudara. Tapi itu yang terjadi saudara. Banyak hal pokoknya dilakukan demikian. Dan waktu orang kepancing, kemakan dengan tipuan itu, waktu mereka melakukan hal demikian, iblis akan prinsip pakai maximize. Kamu ini gak layak. Kamu gak bisa datang ke rumah Tuhan. Kamu gak bisa jadi hamba Tuhan. Kamu gak bisa jadi pebisnis. Perlakuan kamu kepada istri kamu begitu. Banyak sekali tuduhan-tuduhan yang dilakukan kepada orang percaya. Sehingga Wahyu 12 ayat 10 sudah. Iblis itu the accuser of the brethren. Siang malam dia menuduh orang percaya di hadapan Allah Bapa. Tapi kita bisa mengalahkan dia oleh karena darah anak domba dan oleh karena kesaksian kita. Amin saudara. Itu sebabnya kita perlu untuk mengalami Tuhan. Bukan berteori. Kita harus mengalami Tuhan. Coba katakan di kiri kanan. Alami Tuhan. Bukan sekedar teori. Bukan sekedar teologi. Ilmu yang mempelajari mengenai Tuhan. Tidak ada salahnya. Saya juga belajar teologi. Supaya kita jangan sembarangan di dalam menerjemahkan ayat. Supaya kita tahu konteks sejarahnya. Kata aslinya. Dan sewaktu orang itu punya rasa bersalah, itu akan membuat dia nggak bisa datang dalam hadirat Tuhan. Bapak Ibu seringkali ini menyebabkan orang mempunyai mentalitas korban, victim mentality. Salah satu orang yang jadi korban, saudara, dia adalah komplain. Orang yang komplain karena nggak bisa merubah situasi keadaan. Padahal Tuhan membuat kita mau sebagai victor, orang-orang yang berkemenangan. Tapi kita nggak bisa jadi orang yang berkemenangan kalau tidak ada yang mesti dimenangkan. Katakan amin saudara. So we need problem, we need challenge. Dan problem itu yang akan merubah kita saudara. Jadi kalau kita lihat saudara, Abram yang menerima visi dari Tuhan, tapi yang menggenapinya yaitu namanya Abraham. Yakub dipanggil oleh Tuhan, saudara, menerima visi, saudara. Tapi yang menggenapi panggilan itu namanya Israel. Sarai yang menerima janji Tuhan, saudara. Tapi yang menggenapi namanya apa, saudara? Sarah. Kenapa? Karena dia mengalami, saudara, proses blok demi blok, langkah demi langkah, sampai kita disiapkan, diubahkan mempunyai karakter Kristus, saudara. Bukan soal doa dijawab, nggak dijawab. Tuhan tertarik kita untuk benar-benar along the way, bukan cuma hanya cepatnya saja instan. Beberapa orang fokus kepada jawaban doa. Bagaimana kamu tahu Tuhan menyertaimu kalau doamu nggak dijawab? So what? Iman adalah living above circumstances. Iman itu adalah hidup di atas keadaan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu baca Ibrani 11 itu pahlawan iman. Betul, kita lihat semua orang-orang yang doanya dijawab. Tapi ada juga doa orang yang tidak dijawab. Yang apa saudara, digergaji saudara oleh musuh-musuh mereka. Yang hidupnya di goa, yang pindah dari satu gunung ke gunung yang lain saudara. Yang mereka mati, yang ibu-ibunya menantikan mereka. Tapi Alkitab mencatat bahwa mereka juga dipanggil sebagai pahlawan iman saudara. Jadi jangan fokus kepada doa dijawab atau tidak saudara. Tapi kita perlu hidup di atas keadaan, living above. Seperti anak-anak Ibrani, Sadrak, Mesak, Abednego. Tuhanku sanggup melepaskan aku, tapi kalaupun tidak sanggup, aku akan tetap menyembah Tuhan. Itu iman saudara. Tapi seringkali zaman sekarang orang melihatnya tuh sukses itu dengan angka. Tadi kita berbincang dalam ruangan pastor. Bagi Tuhan gak masalah manggil Musa atau manggil Elia. Jemaat 2 juta orang mega church atau jemaat yang cuma 50 orang. Why you are comparing? Kita nggak usah, saya ngomong begini bukan berarti kita anti mega church, no. Tuhan bisa pakai berbagai macam, saudara. Banyak miliaran orang yang perlu dan terima Yesus dalam kehidupan mereka. Jadi pertama, komplain, ciri-cirinya. Kedua, cari kambing hitam. Ada yang bawa kambing hitam di sini? Ambung abu-abu, polkadot mungkin. Dalam Yohanes 11 itu ada orang yang buta, ya, dan ditanyakan kepada Yesus, ditanya oleh Yesus oleh murid-muridnya, guru menurutmu ini salah siapa?
perjanjian lama, kutuk itu bisa diturunkan sampai 4 generasi. Makanya ada doa untuk generational curse yang di break gitu ada, doa pelepasan ada. Pastikan ini nggak diulang-ulang. Kalau dari keluarga pertama cerai, kedua cerai, ketiga cerai itu dosa kutuk. Kalau semuanya pada mati, saya kasih kesaksian dari keluarga mama saya semuanya mati muda. Semuanya kena sakit jantung semua. Umur 50 meninggal, enggak ada yang lebih dari 50 saudara. Mama saya percaya pada firman Tuhan, dia katakan bahwa Yesus pergi berkeliling dan menyembuhkan seluruh penyakit. Dokter mengatakan ini adalah hereditary, keturunan. Tapi by the blood of Jesus aku sembuh. Mama saya hidup sekarang pada usia 80 tahun masih memuji Tuhan, saudara. Mana Anda pilih fakta atau kebenaran? It's up to you, it's up to me. Tuhan sangat menghargai pilihan kita, saudara. Dia nggak paksa, buka hatimu aku Rembo, boom. Hari ini kau harus percaya, kalau tidak, no, Tuhan kita Tuhan yang baik, saudara. Kalaupun kita nih belum melakukan apa-apa, seperti bapak yang kehilangan anak yang bungsu, dia buka. Dia nggak harus lakukan apa-apa, padahal bau babi. Bau segala macam, belum memberikan keuntungan, saudara. Listen to me. Ada orang-orang dalam kehidupan saudara yang gak memberi keuntungan. But love them anyway. Seringkali kita bilang, ngapain gue investasi sama orang kayak begini? Satu kali Mother Teresa ditanya sama turis Amerika. Mereka bilang Mother Teresa tahu yang di Kalkuta itu ya, yang melayani orang-orang yang sakit kusta. The poorest of the poor, bahkan pemerintah India aja gak sanggup. Ampun sama orang-orang kayak gini. Penyakitan semua. Kan menular juga sakit kusta. Turis Amerika nanya kepada Mother Teresa, kalau saya dibayar $1,000 ikutin Mother Teresa, saya nggak sanggup. What is the key, what is the secret, apa rahasianya Mother Teresa bisa melayani seperti ini? Tahu apa yang dikatakan oleh Mother Teresa? When I look at their eyes, I can see Jesus in their eyes. Waktu aku memandang mereka, aku bisa memandang Yesus. Seringkali kita melayani for our benefit. Tapi sebenarnya kita mesti lihat untuk benefit yang lebih besar itu kerajaan Allah, saudara. Jadi Tuhan menyembuhkan orang yang sakit, yang buta itu, di dalam Yohanes 11. Bukan salah saya siapa, tapi untuk alasan inilah Yesus hadir. Jadi Bapak Ibu, kalau Anda ketemu sama masalah, problem, saya percaya Tuhan kasih Anda kekuatan, kasih karunia untuk bisa menyelesaikan masalah itu. Percayalah, jangan bilang, aduh masalah mulu, gue gak mau. Tuhan izinkan itu supaya kita bisa becoming problem solving, saudara. Untuk menunjuk mereka pada Yesus. Poin yang berikutnya, yang tidak kalah penting, saya mau katakan, be careful with what you profess. Because you become what you profess. Hati-hati dengan apa yang kita ucapkan. Karena apa yang kita ucapkan, kita akan menjadi ke arah sana. Kita bisa lihat sama-sama, saudara, di dalam Bilangan 13 ayat 32-33, mari kita lihat karena waktu tinggal sedikit. Bilangan 13 ayat 32-33. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Ayat 33, juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Demikian juga mereka terhadap kami. Ada 2 poin di sini, Bapak Ibu. Mayoritas belum tentu benar. Katakan sama-sama saya, mayoritas belum tentu benar. Ini 10 pengintai, 10 spies. Mereka mengatakan kami melihat di tanah Kanaan ini ada raksasa-raksasa. Kami melihat mereka besar, tinggi-tinggi. Kemudian apa? Kemudian kami melihat kami dari mata raksasa. Dari mata problem. Bahwa kami ini kecil seperti belalang. Makanya hati-hati dengan Anda melihat diri Anda. You will become what you see and what you profess. Seperti itu, saudara. Kita perlu punya victor mentality. Lihat mentalitas daripada pemenang, saudara. Pertama, dia akan terus berpegang pada pengakuan iman dia. Ibrani 10 ayat 23 mencatat demikian, hendaklah kita berpegang teguh pada harapan yang kita akui. Sebab Allah bisa dipercayai dan dia menepati janjinya. Bilangan 23:19 dikatakan, for God is not a man that lies. Apapun yang Tuhan janjikan dia akan genapi.
Manusia suka gonta-ganti, suka pelin-pelan. Tapi Tuhan kalau berkata, berfirman, selesai. Bahasa Inggrisnya dikatakan, hold on to the confession of our faith without wavering, for he who promised is faithful. Kata confession, sudah dikata homologio, bahasa Grekanya, artinya apa? Say the same as God says. Kita mesti mengucapkan apa yang Tuhan ucapkan. Kalau 10 pengintai mengucapkan apa yang musuh katakan, jadilah mereka menjadi kecil. Tetapi Joshua dan Kaleb bin Yefune tidak menerima perkataan demikian. Lagi pula siapa yang membuat mereka jadi hakim keputusan, kita gak bisa ngambil. Musanya perintahkan, kamu lihat jalan yang mana. Kok bilang gak bisa ngambil? Kok Tuhan berfirman, selesai. Kok mereka jadi Tuhan, jadi yang ngatur sekarang seperti itu. No, we can take it over. Kata confession itu dari apa yang kita ucapkan bersama-sama dengan Tuhan. Dengan kata lain Bapak Ibu, kemampuan kita mengiringi Tuhan tergantung dari kita sepakat atau tidak mengucapkan apa yang Dia katakan mengenai hidup kita. Amos 3:3, berjalankah 2 orang bersama-sama jika belum ada kesepakatan? Tidak ada. Saudara sengaja sepakat waktu diberkati Tuhan di depan kan, Anda sepakat. Jadi suami istri. Then you walk. Jangan di tengah-tengah jalan. Depart. No, you are until death do us part. Sampai kematian memisahkan kita. Yang berikutnya orang-orang yang punya victor mentality adalah orang yang percaya bahwa God is in control. Allah pegang kendali. Dalam keadaan sekarang meskipun tidak baik, percaya Allah bekerja di belakang layar. Roma 8 ayat 28. Dikatakan apa saudara? Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala hal. Bagi orang-orang yang mengasihi Dia, yang sudah terpanggil dengan rencananya. Kita tahu sekarang. Bahasa Inggrisnya, we know now. Now, faith is now. Bukan dulu loh, now. Banyak orang bilang gini, oh pastor, dulu om melayani. Ya dulu, sekarang gimana om? Masa ngomongnya masa lampau aja zaman kus plus? How about now? Mari kita lihat sama-sama saudara. God is in control. Kita tutup dengan kisah ini dari Joshua 14 ayat 6-12 ini cukup banyak. Tapi mari kita lihat contoh daripada orang yang victorious, orang yang berkemenangan. Kita lihat di Kaleb saudara. Dia orang nomor 2 bukan orang nomor 1. Dia terus confess saudara. Apa yang dijanjikan selama 40 tahun sebelumnya. Yosua 14 ayat 6. Katakan Bani Yehuda datang menghadapi Joshua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune, orang Kenas katanya, engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa. Abdi Allah itu tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa hamba Tuhan dari Kades Barnea untuk mengintai negeri. Aku pulang bawa kabar kepadanya sejujur-jujurnya. Bapak Ibu jujur itu bayarannya mahal. Kita teruskan. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Jadi kuncinya kita perlu mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati waktu kita mengucapkan janji firman Tuhan. Itu bukti bahwa kita terus mengikuti. Saudara. Pada waktu itu Musa bersumpah katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu ini akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. 2 kali disebut mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Ayat 10. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu pada Musa dan selama itu orang Israel mengembara padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Ayat 11, aku kita baca sama-sama saudara. Ayat 11, 2, 3. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Dengarkan jemaat Tuhan. Mengucapkan firman Tuhan. Homologio membuat Anda bisa bertahan selama 45 tahun. Membuat Anda penuh dengan vitalitas. Meskipun Anda udah aki-aki. Masih bisa lari maraton. Luar biasa saudara. Ayat 12 selesai, oleh sebab itu berikanlah kepadaku, give me my portion, my right. Pegunungan dijanjikan Tuhan pada waktu itu sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Bapak Ibu dengarkan, kalau Anda tahu hak yang Anda akan minta, hak Anda akan diminta, masalah-masalah yang besar enggak masalah. Karena Anda punya mental besar, Anda punya Tuhan yang besar.
Jadi kalau ada masalah yang besar, good. Karena masalah itu membuat kita jadi besar, saudara. Ada orang yang buat masalah jadi turun. Tapi masalah itu sebenarnya membuat kita ini bisa dribbling kayak bola basket, jadi naik ke atas. Bukan jadi ngeloyo turun ke bawah. So we have two choices, either we go up again higher, or go dribbling. Seperti itu. Tapi saya percaya semua orang di sini memilih untuk hal yang benar. Bapak Ibu, your testimony is powerful. Wahyu 12 ayat 11 mereka mengatakan apa? Mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Saya tutup dengan kesaksian ini. Satu kali saya bersama-sama dengan teman pergi ke Kota Malang. Sesudah habis ibadah, kami udah makan-makan. Kami ketemu satu anak muda, badannya besar sekali. Dia bodybuilder, saudara. Kayak Hulk gitu. Roh Kudus bicara sama saya dalam hati, say to him, katakan dia, that I love him. Saya bilang, jangan Tuhan. Pertama badannya besar. Kedua tolong kasih firman yang lebih kuat lah dikit gitu. Masa datang ke dia, hey, Jesus loves you. I was having struggle. Saya mau firman yang kuat gitu loh. Boom! Seperti itu. Come on, real man gitu loh. Saya bergumul. Kemudian lagi, katakan bahwa aku mengasihi dia. Saya bilang, tidak Tuhan. Jangan Tuhan. Saya nasihatin Tuhan lagi. Tuhan dinasihatin sama saya. Ketiga kali Tuhan ngomong, kamu pergi sama dia, ngomong, that I love him. Ngomong sana kasih kesaksian. I was having struggle, saudara. Karena pertama suasananya bukan suasana ibadah gitu loh. Kalau ibadah kan, tumpah gitu kan. Oh, gitu loh. Lagi makan. Gimana ngomongnya, kedua juga ngomongnya. Akhirnya saya memberanikan diri, saya ngomong, hai nama si Joshua, nama kamu siapa, kenalan. Mau ngomong God loves you, itu kayaknya saya kayak jadi Donald Duck, gak bisa ngomong. Akhirnya saya sampaikan, hey, Yesus mengasihimu. Tiba-tiba waktu dia dengar suara itu, dia jatuh, dia nangis. Dia nangis, orang-orang ngeliat saya bilang, bukan saya. I didn't do anything, like, saya gak nginjak dia, saya gak nendang dia, atau saya gak, come on, like. Teman-teman datang melayani dia lahir baru penuh, saudara, dijamah sama Tuhan. Di situ saya lihat, dan dia kasih kesaksian teman-teman. Saya ngomong, selama ini saya cari Tuhan, kalau Tuhan gak bicara sama saya, malam ini saya bunuh diri. Kalau saya gak taat sama Tuhan, satu jiwa masuk neraka. Pertanyaan saya sama saudara, mau ke saudara taat? Mau ke saudara beri kesaksian yang hanya mengatakan Jesus loves you? Atau saudara mau spektakuler? Yang dipentingkan diminta adalah ketaatan saudara. Kalau Tuhan bilang beri, beri. Kalau Tuhan bilang doakan, doakan. Gak usah banyak A, B, C, ini hamba Tuhan gimana, gak usah. Taat lakukan itu. Karena Yesus berkata, barang siapa mengasihiku, dia melakukan perintahku. Kecintaan kita sama Tuhan terlihat daripada ketaatan kita melakukan kehendaknya. Mari bangkit berdiri. Thank you Lord. Tim musik saya minta untuk maju ke depan. Saya berdoa untuk setiap saudara. Hari ini dibukakan pewahyuan. Bahwa saudara adalah anak-anak yang telah kembali dan punya otoritas. Punya hak. Punya kebenaran dari firman Tuhan. Bukan kebenaran saudara sendiri. Tapi kebenaran yang diimpartasikan oleh dia. Kita gak akan pernah cukup, saudara. Gak akan pernah cukup. Gak akan pernah cukup. Tapi Tuhan membuka. Kasih itu apa, saudara? Allah itu adalah kasih. Kasih bukannya perkataan. Love is not only words. 1 Yohanes mengatakan, kalau kita mengasihi dengan perbuatan di dalam kebenaran.
Karena banyak orang yang berkata, many people speak right, but not doing it right. Tuhan mau perkataan kita, tindakan kita, hidup kita bagi Dia.